Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ya materi hidrokarbon. Kalau di bagian pertama kita sudah membahas tentang alkana. Selanjutnya kita akan membahas tentang alkena dan alkuna. Ya kan? Pada dasarnya antara alkana dengan alkena dan alkuna itu mirip gitu, ada kemiripan khususnya di bagian tata nama. Nanti dasar dari tata nama alkena dan alkuna ini ada di bagian alkana gitu ya, ada di bagian alkana ya kan? Hal pokok yang membedakan mereka adalah di ikatan antar C-nya. Kalau alkana itu semua ikatan C dengan C itu ikatan tunggal. Sedangkan alkena ya, itu nanti ada rangkap duanya, ada C dan C rangkap dua. Kalau alkuna itu ada C dengan C yang rangkap tiga. Ya, ya kita mungkin semuanya tahu bahwa C itu tangannya ada 4, itu yang jadi dasar ya. Oke, kita lihat sekarang. Alkena dulu kita sekarang. Alkena itu punya rumus CnH2n ya. Jadi jumlah atom hidrogen itu 2 kali jumlah atom karbonnya gitu. Jadi misalnya kita punya C yang jumlahnya 3 atau mungkin 4 gitu ya, maka nanti hidrogennya itu 2 kalinya, jadinya D8 ya. Jadi C4H8 seperti itu. Jadi misalnya kalau ada C7, kalau C-nya 7 berarti nanti H-nya 7 kali 2 14. Jadi jumlah hidrogen itu nanti 2 kali jumlah C-nya gitu kan ya. Dan kemudian yang menjadi ciri khas dari alkena, adalah adanya C ikatan rangkap 2 ya. Karena ini termasuk hidrokarbon yang tidak jenuh. Nah, penamaannya nanti mirip dengan alkana, hanya saja akhiran ana itu nanti berganti menjadi ena. Nah, gitu ya. Akhiran ana akan berubah jadi ena. Dan yang harus menjadi perhatian sekali lagi bahwa nanti di rantai induk ini ya, di rantai induk nanti harus ada C yang rangkap duanya ya. Kemudian harus mendapat nomor sekecil mungkin. Jadi C yang berikatan rangkap 2 itu harus jadi rantai utama, kemudian nomornya harus sekecil mungkin. Nah gitu ya. Oke, dan ini juga terjadi pada alkuna ya kan. Alkuna nanti rumusnya CnH2n min 2. Kalau alkena CnH2n saja, kalau alkuna itu CnH2n min 2. Jadi kalau saya punya C4, nah gitu, berarti nanti H-nya 4 kali 2 kan 8, dikurangi 2 jadinya H6 gitu ya. H-nya 6 ya kan. Misalnya saya punya C7, berarti 7 kali 2 14 dikurangi 2. Nah, kalau C7 berarti nanti H-nya, jumlah atom hidrogennya jadinya 12. Nah gitu ya. Jadi hidrogennya 2 kali C dikurangi 2. Nah
kemudian yang menjadi ciri khasnya bedanya, kalau alkena itu rangkap 2, kalau alkuna nanti rangkap 3 ya. Oke, belum. Kemudian akhirannya, nah itu penamaannya mirip dengan alkana juga, hanya saja nanti ada akhiran una untuk menggantikan ana, nah gitu ya. Dan sama dengan alkena bahwa C yang rangkap 3 itu nanti harus menjadi rantai induk, dan dia harus mendapat nomor sekecil mungkin. Nah ini, jadi nomornya harus kecil ya, sekecil mungkin ya, kecuali sudah terpaksa tidak bisa, nanti akan ada yang terpaksa nggak bisa kecil gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada 2 senyawa gitu kan ya, 2 senyawa hidrokarbon. Senyawa yang pertama yang di atas itu golongan alkena karena di sana ada C ya, antara C dengan C yang rangkap 2, ada ikatan rangkap 2. Sedangkan yang gambar kedua itu adalah alkuna karena di sini ada C rangkap 3-nya gitu ya. Nah, kita lihat, nah inilah C rangkap 2-nya, dan ini rantai utamanya ya. Kenapa boleh nggak nomornya dari kanan, nah gitu kan ya, boleh nggak nomornya dari kanan. Nah ini nggak boleh ya untuk alkena. Nah ini yang alkuna, nah gitu kan ya. Kalau alkuna boleh nggak itu nomornya dibalik dari kanan. Nah kalau yang khusus yang butuna, 2 butuna ini boleh. Kita analisa. Kita mulai dari yang pertama dulu, dari 1 butena. Kenapa sih namanya 1 butena? Nah, 1 butena ini menunjukkan bahwa di sana ada rangkap 2 ya. Kata ena ini merujuk ke rangkap 2, nah, kecil rangkap 2 ini. Kemudian oke, kepencet. Nah, kemudian 1 itu menunjukkan letak C ya, letak C atau menunjukkan nomor C yang punya ikatan rangkap 2. Wah, itu kan yang rangkap 2 ada nomor 1 sama nomor 2. Nah, yang ditulis yang kecil saja. Ya, karena itu menunjukkan nanti gini bacanya. Oh, setelah nomor 1 ada rangkap 2-nya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi 1 butena itu menunjukkan ada rangkap 2 di nomor 1. Ya, butena, buta itu C-nya 4. Berarti dari 4C itu rangkap 2-nya di nomor 1. Nah, boleh nggak itu nomornya dibalik dari kanan? Nah, kalau dibalik dari kanan kan berarti di sini 1, ini 2, ini 3 gitu ya, ini 4. Nah boleh nggak kayak gini? Nah untuk kasus ini tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita seperti ini, C rangkap 2-nya ada di nomor 3 dan 4. Padahal untuk C rangkap 2 itu kan jadi prioritas. Dia harus mendapat nomor sekecil mungkin. Kalau nomor 1, 2 aja bisa, kenapa harus 3, 4? Gitu kan ya. Jadi nomornya harus kecil. Kalau kita balik dari kanan, rangkap 2-nya jadi dapat nomor besar. Nah, yang seperti ini tidak boleh ini. Ini nggak boleh. Nah, gitu ya. Berarti 1 butena nomornya harus dari kiri. Kalau gambarnya dibalik boleh nggak? Nah, boleh tuh. Nah, kalau yang dibalik bukan cuma nomornya, tapi sekalian gambarnya, ya, istilahnya dicerminkan gitu, berarti nomornya nanti juga harus dari kanan gitu ya. Jadi ikatan rangkapnya, jadi misalkan ikatan rangkapnya jadi ada di sini nih, nah gitu nih. Oh, kayak gitu boleh, gitu ya. Nah, kalau ikatan rangkap di situ berarti nomor 1 di sini dong, nah, 1 di sini.
Nah, ini jadi nomor 2 gitu, boleh gitu kan ya. Nah, jadi ikatan rangkap harus dapat nomor sekecil mungkin. Jadi untuk gambar yang pertama, ya kan, dia 1 butena. Buta itu menunjukkan jumlah C di rantai utamanya ada 4. Ena itu berarti menunjukkan dia golongan alkena karena ada ikatan rangkap 2-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua namanya 1 butuna. Buta, butena, butana. Nah, buta itu kan 4 C-nya ya. Metana, etana, propana, butana. Nah, itu 4. Nah, 2 butuna menunjukkan setelah C nomor 2 ada alkunanya, gitu ya. Setelah C nomor 2 ada enanya. Nah, di sini kan rangkap 3-nya ada di C nomor 2 dan 3. Sama kayak yang di atas ya. Kok nggak ditulis yang nomor 3? Nah, gitu ya. Yang ditulis yang kecil aja. Nah, boleh nggak nomornya dibalik dari kanan? Nah, gitu ya. Boleh tak nomornya dibalik dari kanan? Nah, untuk kasus 2 butuna ini boleh, gitu ya. Kenapa? Kalau kita balik dari kanan nih, nomornya berarti ini 1, ini 2, yang ini 3, ini 4. Nah, rangkap 2-nya ada di nomor 2 dan 3. Sama dong. Nah, gitu ya. Artinya dari kiri dan dari kanan dia dapat nomor yang sama, ya kan? Nah, berarti ini boleh dibalik. Dan kalau kita amati ini, ya kan? Yang kalau kita amati 2 butuna itu kan C-nya 4. Nah, dia golongan alkuna C-nya 4. Alkuna CnH2n-2 berarti kalau C-nya 4, C-nya 4 tadi kita bikin contoh. Kalau dia C-nya 4, berarti H-nya berapa? H-nya 4 kali 2 dikurangi 2, H6. Betul nggak? Nah, di sini 3, di sini juga 3. Nah, 6 kan? Kalau yang atas gimana? Yang atas sama juga. Ya kan? Kalau di sini C-nya 4 juga kan? Nah, C4. H-nya berapa? Nah, kalau golongan alkena, H-nya 2 kalinya. 4 berarti H-nya H8. Nah, kita hitung. Di sini 2, di sini ini 2 kan? Nah, di sini 1 kan? Berarti 3. Di sini 2. 3 tambah 2 5. Di sini 3. Nah, tambah 3 8. Nah, seperti itu. Nah, ini golongan alkena dan alkuna. Nah, bagaimana kalau nanti ada cabang di sana? Nah, misalkan kayak gini. Ketika ada cabang, maka kita juga harus mempunyai prioritas. Prioritas utamanya adalah ikatan rangkap 2-nya. Nah, oleh karenanya C yang berikatan rangkap 2. Nah, ini C yang berikatan rangkap 2 ini harus jadi rantai utama. Nah, saya rantai utamanya pengennya ke bawah aja nih. Misalkan, boleh nggak rantai utamanya ke bawah sini? Nah, gitu nih. Boleh nggak? Nah, kita lihat. Kalau ke bawah berarti nanti jadinya 1, 2. Nah, di bawah ada 2 ya. 3, 4. Oh, cuman 4. Berarti tidak boleh karena ada yang lebih panjang. Gitu ya. Nah, boleh nggak kalau saya bikin lurus aja? Kan lebih enak kan lurus. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita bikin lurus berarti di sini nanti 1, 2, 3, 4 kan? Nah, sampai sini ada 2 lagi nih. Ada 2 di sini. Berarti sini 5, 6. Oh, cuman 6 ternyata. Nah, itulah kenapa dipilih ke bawah. Dipilih ke bawah. Pak, kenapa misalkan saya milihnya gini aja kan? Nah, boleh nggak nih?
kan saya milih yang ini. Nah, gitu nih, rantai utamanya yang itu. Boleh nggak? Ini lebih banyak nih C-nya, gitu nih. Kalau kita hitung di sini 2, berarti 1 2. Nah, di sini 3 4 5, nah, ke bawah 6 7. Nah, 7 juga nih. Boleh nggak kayak gitu? Nah, 7 juga ya. Atau kayak gini nggak boleh nih. Kayak gini nggak boleh. Kenapa? Karena C yang berikatan rangkap yang kena cuma satu doang, gitu ya. Yang C ujung ini nggak kena, padahal dia harus kena juga. Jadi 2C ini harus kena menjadi rantai utama, gitu ya. Jadi walaupun lebih panjang, misalkan gini, ini lebih panjang nih. Ini kalau dihitung C-nya lebih banyak nih, ada 8 nih. Nah, ini juga nggak boleh nih, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia nggak ikut, ya, dia nggak ikut. Ya, jadi C yang punya ikatan rangkap dua-duanya harus masuk menjadi rantai utama. Makanya terpilihlah ini rantai utamanya. Nah, ini rantai utama. Yang ada di luar rantai utama bertindak sebagai cabang. Ini 2 ini cabang. Cabangnya C-nya 2, berarti ini etil. Ya, ini juga etil, dua-duanya etil, maka namanya dikasih awalan dietil. Nah, etilnya di nomor berapa? Etilnya di nomor 2 sama nomor 4. Jadi etilnya ngiket C nomor 2 sama C nomor 4. Maka dia 2,4 dietil. Terus, nah, rantai utamanya kan sampai dengan 7 nih di sini. Nah, C-nya 7. 7 itu kan heptana. Ada rangkap duanya jadi heptena. Rangkap di duanya di nomor 1, maka adanya 1 heptena. Nah, begitu. Oke. Sampai di sini dulu tentang alkena dan alkuna. Jadi intinya alkena dan alkuna itu mirip dengan alkana, hanya saja dalam penentuan rantai utama itu ada sedikit perbedaan. Harus ada prioritas di rangkap 2 dan rangkap 3. Oke. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.